better, bikin hidup lebih baik. Amin. Saya selalu mengatakan ini. Kalau saudara digigit ular, saudara ada dua pilihan, ya kan? Cari sabit, kejar ularnya, dan mengatakan sebelum saya bisa membunuh ularnya, sebelum saya bisa balas dendam, saya belum lega. Atau saudara pergi ke dokter, cabut bisanya. Mana yang saudara pilih? Orang yang berhikmat, dia akan pergi ke dokter, cabut bisanya. Orang bodoh akan pergi cari sabit, kejar ularnya. Apa yang terjadi? Sebelum saudara menemukan ularnya, racun masuk ke jantung saudara, saudara mati di tengah jalan sebelum menemukan ular. Itulah orang yang mau balas dendam. Orang yang mau balas dendam ialah dia merasa belum lega, mengatakan arwah nenek moyang saya tidak akan bisa tenang di sana kalau saya belum bisa membunuh kamu, balas dendam misalkan. Saudara akan rugi. Kepahitan itu bahaya, saudara. Karena kepahitan membuat saudara dendam dan marah terus menerus. Lihat orangnya marah, lihat fotonya marah, ingat peristiwanya marah. Saudara akan dipermainkan oleh emosi kemarahan yang akhirnya sukacita dan kebahagiaan saudara akan pergi dari hidup saudara. Bodoh. Amin. Oleh karena itu jangan melakukan itu. Tuhan mengatakan buanglah kemarahan dan kepahitan dalam hati. Saya mau bicara mengenai kepahitan. Karena kalau kepahitan ini tidak diselesaikan dengan baik, kemana-mana kita akan menjadi orang yang pahit. Hurt people hurts. Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Kalau saudara sedang terluka belum sembuh ini, kemudian saudara keluar bawa luka, ngomongnya nanti akan melukai orang lain. Pernah ketemu dengan orang yang seperti itu? Karena di dalamnya masih luka. Ketika kita mendengar orang itu ngomong, kita bisa mendeteksi orang ini lagi terluka batinnya. Ngomongnya judes, pedas, dan melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Masih ingat sinetron yang judulnya Inayah? Dalam sinetron itu dikisahkan ada seorang laki-laki kaya raya, Prabu, yang punya 4 istri. Dari sekian banyak istrinya, ada satu istrinya yang kalau ngomong selalu menyakitkan istri-istri yang lain. Namanya Amisara. Mengapa dia begitu mudah menyakiti? Karena dia masih disakiti dan belum bisa mengatasi sakit hatinya. Saudaraku, orang-orang yang terluka dan belum membereskan itu bahaya sekali kalau tidak membereskan lukanya. Saya membaca buku yang berjudul Renovating Your Marriage. Dalam buku itu dibahas, kalau ada orang yang terluka kemudian bercerai, akhirnya orang-orang itu akan punya resiko untuk bercerai lagi. Karena apa? Luka perceraian itu bisa terbawa sampai 15 tahun. Dan kalau selama 15 tahun menikah lagi dan belum menyelesaikan luka perceraian, 75% orang-orang itu akan bercerai lagi. Jadi kalau kita luka, kita menjadi orang yang kemana-mana membawa luka, kita juga akan melukai orang. Akibatnya ini menjadi komunitas orang-orang terluka. Lalu bagaimana Pak caranya supaya luka batin ini bisa diselesaikan? Saya harus menjawab kepada saudara, mohon maaf, sampai hari ini di apotek belum ada obat anti luka batin. Belum ada. Belum ada kapsul atau jamu ramuan herbal yang mengatakan ramuan mujarab anti kepahitan. Tidak ada. Jamu-jamu yang pahit ada, tapi jamu anti kepahitan tidak ada. Saudara mau beli di mana? Tidak ada. Satu-satunya cara untuk mengatasi kepahitan adalah pengampunan. Ampunilah mereka. Amin. Mengampuni. Oh tapi Pak, kalau saya mengampuni malah orang itu nanti nginjak-injak saya. Itu konsep manusia. Firman Tuhan mengatakan ampunilah, saling mengampuni satu dengan yang lain. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Amin. Bisa mengampuni. Oh Pak, Bapak tidak tahu, saya sudah mengampuni, tapi kok masih tetap begini Pak, orang itu. Saudara begini, ada banyak orang yang salah konsep. Dia pikir kalau sudah mengampuni langsung lupa. Tidak bisa. Tidak semua peristiwa yang sudah diselesaikan diampuni langsung membuat kita lupa peristiwanya. Enggak. Apa bedanya kalau kita sudah mengampuni dan belum mengampuni? Bedanya ialah
Kalau kita sudah mengampuni dan ingat peristiwanya, dadanya tidak nyesek lagi, tidak sakit lagi, tidak ada yang nusuk-nusuk lagi, tidak gemetar lagi. Karena apa? Kita sudah mengampuni, sudah mendoakan. Saudara sudah mendoakan, sebut namanya, minta ampun. Sudah Pak? Sudah. Doanya bagaimana? Ya Tuhan, aku berdoa dan mengampuni orang itu. Tetapi Tuhan, kalau masih pakai tetapi, saudara masih pakai syarat. Atau saudara kelihatannya mengampuni tapi sebetulnya mengutuki. Karena doanya mengatakan, Tuhan aku mengampuni suami saya, tapi kasih dia pelajaran kalau bisa dia kecelakaan di tengah jalan. Itu bukan doa pengampunan, itu kutukan, saudara. Tidak boleh. Kalau kita mengampuni tulus. Karena ayat firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau tidak mengampuni sesamamu, maka Bapa di surga tidak mengampuni kita. Bahaya kan? Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang lain, kita tidak akan mendapatkan pengampunan dari Bapa di surga. Oleh karena itu tugas kita ialah mengampuni. Forgive. Memang ini tidak gampang. Tapi dalam hidup ini saya mendengar dari teman saya yang namanya Audrey dengan Maurice yang sudah menikah 42 tahun. Dan mereka sudah begitu diberkati. Dia mengatakan salah satu rahasia yang membuat kehidupan kita bahagia, rumah tangga kita harmonis ialah jangan tidur kemarahan dan sering-seringlah saling memaafkan. Maaf itu artinya kita memberikan sesuatu yang bukan hak kita, ya kan? Sebab orang yang marah, amarah itu artinya you owe me, seolah-olah orang-orang itu pada berhutang kepada kita. Tidak, saudara-saudara. Kalau kita lagi marah, kita menyimpan dendam, maka kita seharusnya menyerahkan itu pada Tuhan. Itu bukan hak kita. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tugas kita mengampuni saja. Saya mau memberikan ilustrasi kepada saudara-saudara. Kalau saya ingat tangan saya ini, saudara lihat nih, di tangan saya ini ada bekas luka. Kalau saya sentuh sudah tidak sakit lagi karena sudah sembuh. Tapi saya tidak mungkin melupakan peristiwa itu, walaupun sudah terjadi waktu saya masih di SMP kelas 2. Saya berangkat sekolah pagi-pagi masih lapar, di tengah jalan ada asam yang sedang berbuah, lagi musim menuai jadi lagi enak-enaknya. Tanpa pikir panjang saya langsung naik, dan pada waktu sampai di tengah pohon itu sudah mendekati buahnya, tiba-tiba yang punya rumah, yang punya pohon asam keluar dari rumahnya. Saya takut, saya turun dengan cepat-cepat tanpa memperhatikan ada paku yang menancap di pohon itu. Tangan saya kena paku, terluka dan berdarah-darah. Kalau saya pulang kampung, saya ingat persis seolah-olah peristiwanya baru kemarin terjadi, tetapi tidak sakit karena sudah sembuh. Demikian juga dengan mengampuni. Kalau saudara sudah mengampuni, walaupun saudara masih ingat peristiwanya, ingat wajah orangnya, ingat apa yang terjadi waktu itu, sudah tidak nyesek lagi karena sudah mengampuni. Mungkin saudara bertanya, Pak, berapa kali saya harus mengampuni? Dia terus bilang 7 kali. Yesus mengatakan 7 kali 70 kali, 490 kali. Artinya, bangunlah gudang pengampunan, jadikanlah pengampunan sebagai gaya hidup. Karena orang yang saudara nikahi, karyawan yang saudara pekerjakan, teman-teman yang ada di sekitar hidup saudara adalah manusia biasa yang masih bisa membuat kesalahan. Dan kadang-kadang kesalahan itu bisa terulang-ulang berkali-kali. Ampunilah mereka. Buanglah kepahitan. Karena orang-orang yang punya kepahitan tidak bisa tidur nyenyak. Di dalam hatinya hanya ada satu, pokoknya saya harus balas dendam. Tidak akan pernah menikmati hidup ini. Ampunilah mereka. Mungkin sudah mengatakan, Pak, kalau saya mengampuni, nanti malah dipikir saya ini orang yang lemah. Salah besar. Jangan pikir karena saudara mengampuni kemudian saudara menjadi orang yang lemah dan kalah. Tidak. Orang yang mengampuni adalah seorang yang pemberani. Karena apa? Orang itu siap menerima sakit hati dan bisa mengampuni orang yang bikin sakit hati. Amin, saudaraku. Oleh karena itu kita harus belajar mengampuni. Mungkin belajarnya paling bagus kepada Tuhan Yesus, guru agung kita yang, saudara, dia tidak salah apa-apa. Dia tidak pernah menyakiti orang. Dia tidak pernah melakukan
kejahatan-kejahatan, tetapi dia diperlakukan dengan tidak semena-mena. Dan yang menyangkali, mengkhianati, melukai adalah orang-orang yang dekat juga. Saudara, inilah yang terjadi dalam hidup. Mengampuni orang yang tidak kita kenal itu lebih mudah daripada mengampuni orang yang selama ini dengan kita dan dekat dengan kita, ya kan? Contoh, saudara lagi jalan di jalan umum, diserempet orang, kemudian orang yang tidak kenal saudara itu tiba-tiba datang minta maaf. Saudara berikan maaf. Ya udah, jangan lakukan lagi ya. Mungkin saudara mengucapkan seperti itu. Giliran pasangan hidup saudara atau anak saudara, waktu saudara mau minum kopi, kesenggol tangannya, kopinya tumpah, saudara langsung marah dan mengatakan, matamu kemana? Iya kan, saudara? Sulit kadang-kadang mengampuni orang yang kita kenal. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk terus-menerus mengampuni. Making life better, bikin hidup lebih baik.